Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga pada kesempatan kali ini kalian ada dalam keadaan baik dan sehat. Oke, pada video konten kali ini saya akan berbagi sebuah alat elektronik yang sangat kita butuhkan dan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan membuat sebuah alat untuk pendeteksi air ataupun sensor air, di mana alat tersebut berfungsi ketika dia kena air akan memutus arus ya. Nah, jadi di sini saya akan mencontohkan untuk membuat pemutus arus pada mesin pompa air. Nah, biasanya mesin pompa air itu ada yang mempunyai otomatis, ada yang tidak. Nah, jadi cara kerjanya itu ketika kita sedang mengisi tandon air atau toren, nah, dan air tersebut sudah meluap dan penuh dan menyentuh sensor tersebut, maka otomatis si mesin pompa air itu akan mati. Nah, jadi di sini saya akan membuat dengan alat-alat yang sederhana. Alat yang kita butuhkan adalah sebuah relay ya. Ini relay 12 volt yang 8 kaki ya. Nah, kaki yang ini yang 2 ini yang kaki coil, dan ini yang 3 atau yang 6 kaki untuk memutus arus ya. Nah, jadi kalau posisi mati, nah yang ini dengan yang ini mati. Nah, kalau hidup yang ini dengan yang ini. Nah, jadi kita akan memutus arus yang ke mesin pompa air ketika air menyentuh pada sensor tersebut. Nah, alat sensornya hanya kita memakai kabel ya, kabel tembaga. Jadi buat teman-teman yang akan membuat, usahakan memakai kabel yang tembaganya asli ya. Nah, ukuran kabelnya lebih besar, ini lebih bagus ya. Dan ini kita contohkan kabel 3 ya, seharusnya kabelnya yang kabel 2 saja cukup. Cuman di sini saya adanya kabel 3. Jadi yang dipakai ini kabel 2 saja. Jadi ujungnya kita kupas ya. Lebih panjang yang dikupasnya itu akan lebih bagus. Nah, juga di sini ada sebuah transistor 3055 yang biasa dipakai untuk panel power amplifier, ataupun kita juga bisa menggunakan TIP 41C ya. Nah, seperti ini. Dan juga yang kita butuhkan adalah sebuah suplai daya ya, suplai daya untuk nanti daya ke relay ini. Jadi kita memakai adaptor yang 12 volt untuk suplai daya ke relay ini. Nah, sekarang kita akan coba rakit bagaimana cara pembuatannya. Untuk transistor 3055 di sini kan ada 3 kaki ya. Yang pertama ini basis, kolektor, dan emitter. Nah, ini kebetulan kakinya sudah pendek-pendek, dan ini yang tengah yang kolektornya sudah kita kasih kabel sambungan. Jadi yang kaki tengah yang kolektor ini kita sambung ke sini ya, ke relay. Nah, ke coil ya. Nah, kalau untuk coil kan yang depan yang ini. Nah, kenapa kita pakai relay yang besar? Karena relay ini mampu untuk digunakan pada tegangan AC ya, AC 240 volt AC tuh. Jadi yang akan kita putus adalah arus AC ataupun arus listrik. Nah, kaki yang tengah kita sambung dengan kaki kolektor sambung ke kaki yang coil ya. Yang ini bebas ya, bisa bolak-balik untuk kaki coilnya.
Nah, untuk tegangan 12 volt ini kita pakai kabel sambungan ya. Nah, yang ada garis putihnya kabel positif dan ini kabel negatif. Nah, untuk kabel positif yang menuju ke relay kita sambung ke sebelahnya. Oke. Nah, ini kabel positif. Nah, kabel negatif kita sambung ke kaki emitor ya, basis, kolektor dan emitor dari transistor 3055. Oke, nah untuk cara pemasangan setrum ke relay. Jadi sini ini yang positif, ini yang negatif masuk ke sini ke emitor, dan yang kolektor nyambung ke sini. Nah, untuk memutus arus kita contohkan, ini kita mempunyai steker ya. Nah, udah dipotong. Oke, nah untuk pemasangan kabel AC di relay yang 6 kaki ini, jadi bebas ya, pokoknya kaki yang ini yang tengah nyambung ke sini. Kita pakai relay ini dalam keadaan mati. Nah, kalau mati nyambungnya ini sama ini. Jadi kabel yang dari steker dari PLN bebas ya, mau ditaruh di belakang sebelah sini ataupun mau ditaruh di depan. Nah, untuk mesin Sanyo kita contohkan dengan lampu PLN ya. Jadi ini hanya sekedar untuk contoh saja. Karena yang akan kita putuskan adalah arus listriknya. Oke, nah untuk pemasangan relay di sebelah sini. Jadi yang depan ini dari arus PLN ya. Nah, ini yang outnya dari sini. Jadi yang ini, nah yang tengah tidak dipakai. Nah, lalu untuk kabel ya sebagai sensornya, sedangkan kabelnya yang kita pakai hanya dua ya, dua. Jadi yang kabel dua ini untuk pemasangannya bebas ya, mau maksud bebas itu mau yang mana saja asal nyambung ke sini ya, ke relay 1 dan ke transistor 30551. Nah, untuk pemasangan kabelnya, jadi di kaki positif dari suplai daya untuk ke relay 1,
di positif dan di basis dari transistor 30551. Nah, di sini satu, di sebelah sini satu. Sekarang kita coba ini pakai ini ya, pakai lampu. Pakai lampu ini tandanya ada suplai daya yang ke sini, ada strum yang masuk ya. Nah, ini kan dari listrik. Nah, dari sini nyambung ya ke sini. Sekarang ini adaptor yang 12 volt. Nah, ini adaptor ya, adaptor yang ke sini, ke relay. Sekarang saya persiapkan air. Nah, ini kabel ya. Nah, kabel tuh kan otomatis ya, itunya mati, lampunya. Kalau ini diibaratkan mesin pompa air, otomatis dia akan mati dan air yang mengalir ke toren akan berhenti karena diputuskan oleh relay ini. Dan ketika air di toren tersebut berkurang, nah dia akan hidup kembali. Jadi yang kita butuhkan adalah sensor ini nih. Tuh, kalau dia kena air dia akan mati. Maksud mati itu akan memutus arus yang ke sini karena diputuskan oleh relay tersebut. Nah, kalau ini tidak ada daya, otomatis dia hidup ya. Tuh, ini dicabut. Ini tidak kena air ataupun kena air, dia tetap hidup karena relay ini tidak ada dayanya dari sini. Nah, sekarang kita masukkan lagi, kita kasih daya. Nah, dia akan berhenti karena di sini masih sensornya terkena air. Nah, mungkin bisa dipahami ya cara kerjanya. Jadi memutus arus listrik. Relay ini memutus arus listrik yang ke alat untuk mesin pompa air. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.